Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sopa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas terkait soal-soal kompre ya. Nah, oke, kita lanjut langsung. Ini kita lanjut ke nomor yang 4 di sini ya di soal. Ini nomor 4 kita lihat bahwa perhatikan bahwa ini misalkan fx sama dengan negatif x pangkat 3 tambah x kuadrat 3x kuadrat tambah 9, kemudian sama ditanya maka fx turun pada interval berapa gitu ya ditanya. Oke, nah ini teman-teman harus tahu ya nomor 4 ini terkait apa, yaitu terkait interval naik dan interval turun. Nah, ini kita akan membahas ini ya terkait jawabannya, gimana sih cara jawabnya. Oke, untuk yang nomor 4. Nah, nomor 4 di sini kita harus tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Nah, dia fungsi itu naik ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Dan yang kedua, ini dia naik ya. Kemudian yang untuk yang turun ketika dia fx-nya itu kurang dari 0. Sekarang pertanyaannya adalah kapan dia itu turun gitu ya. Nah, maka kita pakai yang ini. Yang kapan dia turun, yang ini. Turun ya. Oke, berdasarkan itu kita harus cari dulu berapa turunan pertamanya. Harus kurang dari 0. Maka turunan pertamanya adalah ini ya. Turunan dari min 3x itu berarti kan min 3x kuadrat tambah 2 kali 3 berarti 6x. Nah, ini kurang dari 0. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita bisa faktorin berarti menjadi kita keluarin 3-nya ya. 3x, kemudian keluarin. Ini sama ini tinggal min x, kemudian tambah 2 ya, teman-teman ya. Kurang dari 0. Nah, di sini kita punya dua kemungkinan. Yang pertama, x sama dengan 3x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. Kemudian yang kedua, min x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2, teman-teman ya. X sama dengan 2. Nah, sekarang kita punya dua interval. Sekarang kita gambar garis bilangannya itu. Satu dia di 0, kemudian satu lagi dia di 2. Oke, sekarang kita lihat ini kan ada 1 gitu ya. Ini daerah 2, ini ada daerah 3. Sekarang kita lihat di mana interval dia naik dan turun. Caranya tinggal kita substitusikan titiknya itu yang ini, di antara ini interval ini 0 dan 2 ini ke bagian ini fx kurang dari 0 ini. Oke, yang pertama mungkin di sini di antara 0 dan 2 kita ambil 1 ya. Karena ada 1 kita substitusikan ke bagian yang ini, kita substitusikan ke sini. Berarti kita peroleh ini negatif 3 dikali 1 kuadrat ya, berarti 1 negatif 3. Kemudian ditambah 6 kali 1 berarti 6. Berarti 6 negatif 3 tambah 6. Berarti positif ya. Nah, berarti di interval ini nilainya positif. Nilai positif. Nah, sekarang di bagian kanan kita cek. Bagian kanan misalnya kita ambil 3. Nah, itu 3 berarti ini 3 kali 3 9. 9 dikali negatif 3 ya. Negatif 27 tambah 6 kali 3 18. Berarti dia negatif. Oke, dan di sini otomatis juga negatif gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalnya sini kita sudah dapat positif gitu ya, maka di sini lanjutnya adalah negatif, positif, negatif, positif, negatif kayak gitu. Untuk kalau misalnya ada titik-titik yang ininya. Nah, maka di sini kita peroleh di sini negatif dan sini negatif ya. Ternyata fx itu turun, fx turun pada interval ini ya, x kurang dari 0 dan x itu lebih dari 2. Nah, itulah dia teman-teman. Maka jawabannya seperti ini. Nah, 1x kurang dari 0, kemudian x lebih dari 0. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nomor 5. Nah, di sini ditanya gradien garis yang tegak lurus dengan persamaan garis min 3, negatif 3x kurang 2y sama dengan 5. Ini berarti kita cari berapa gradiennya ya. Teman-teman harus ingat ya bahwa syarat dia tegak lurus itu adalah gradien 1 dikali dengan gradien kedua sama dengan negatif 1. Kita misalkan yang garis yang ini negatif 3x kurang 2y sama dengan m. Ini gradiennya adalah gradien pertama ataupun m1. Maka kita cari dulu ya berapa gradien yang ini. Nah, kita paham ya min 2x sama dengan 3x tambah 5. Kita pindah ruas untuk yang x-nya. Maka y kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Maka ini tinggal negatif
per 2x negatif 5 per 2. Nah, sekarang yang untuk yang dikatakan M itu adalah yang ini, yang ada X yang di depan X ini. Ketika Y udah sama dengan kayak itu. Dia udah bentuk seperti ini, MX tambah C gitu misalnya. Maka inilah yang gradien. Maka kalau kita sesuaikan, maka inilah gradiennya ya. Maka kita peroleh bahwa M1 sama dengan negatif 3 per 2. Sekarang, kita cari berapa sih gradien ini, gradien garis yang kedua, ketika dia tegak lurus dengan garis yang ini, garis pertama ini tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Berarti M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 sama dengan negatif 3 per 2, dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan, ini berarti menjadi negatif kali negatif ya. Ini jadi negatif 1 dibagi, kita boleh gini juga. Maka hasilnya adalah 2 per 3. Oke, nah jadi deh. Jadi ini hasil dari gradiennya. Oke, bisa dipahamin ya. Hasilnya adalah 2 per 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, di soal nomor 6 ini, soalnya adalah diketahui garis EH memotong AB dan CD masing-masing di titik F dan G. Jika ruas garis AB itu dan CD itu sejajar, maka sejajar gitu ya, sudut EFB sama dengan 2x kurang 100 dan sudut CGF sama dengan x tambah 40, maka tentukanlah sudut DGH. Oke, itu ya. Nah, ini terkait dengan garis gitu ya. Oke, kita bahas untuk yang nomor 6. Nah, di sini kita tahu yang pertama adalah memotong tadi ya. Selain itu ada ruas garis AB. Itu dia sejajar dengan ruas garis CD. Itu ya. Kemudian sudutnya juga diketahui nih, sudut EFB, kemudian sudut sudut CGF gitu. Nah, di sini ada garis AB gitu ya. Ini dia sejajar ya. Kita buat ini sejajar, ini sejajar. Ini misalnya ruas garis AB tadi. AB, kemudian ini yang CD ya. Ruas garis CD. Nah, di sini ada garis EH. Garis EH memotong garis itu. Gini misalnya, garis ini. Dan itu garis ini sejajar gitu ya. Dan ini titik F. Ini tadi EH ya. Ini garis ini berpotongan dengan D adalah titik G. Itu ya untuk langkah awalnya. Dan sekarang, karena ini sejajar, maka berlaku yang bagian sudut-sudut itu. Teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya ada dua garis sejajar, kemudian dipotong dengan satu garis, atau kalau teoremanya itu seperti ini, ada dua garis kemudian dipotong oleh satu garis gitu ya, satu garis yang lain, kemudian membentuk sudut-sudut, misalnya sudut sehadapnya itu sama, maka itu dikatakan dua garis itu sejajar. Karena di soal ini sudah diketahui garis ini sejajar, maka berlaku yang dinamakan ada sudut sehadap, sudut sepihak, dan sudut dalam berseberangan seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang diketahui bahwa sudut EFB itu sama dengan 2x kurang 100. Mana sudut EFB ya? EFB adalah, berarti ini ya, berarti yang ini 2x kurang 100. Oke. Kemudian sudut CGF, mana CGF, berarti yang ini ya. Nah, yang ini sudutnya adalah x tambah 40. Oke, sekarang apa sih kaitannya? Sehingga nanti ditanya ini adalah sudut yang ini ya, DGH, berarti ini yang ditanya. Berapa sudutnya? Ini yang ditanya. Nah, sekarang apa sih kaitan dari sudut-sudut yang ini? Oke, di sini kita tahu kalau misalnya ada yang namanya sudut sehadap, kemudian sudut sepihak, kemudian sudut bertolak belakang gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa ini sudut yang ini bertolak belakang dengan ini. Otomatis sudut yang ini nanti akan sama dengan sudut yang ini. Oke, gitu ya. Yang ini juga akan sama dengan sudut yang ini. Oke, di sini ada yang nama sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang ini, bagian yang ini. Kalau akan sama bagian yang ini ya. Saya tandai yang ini. Yang ini. Sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Sudut CGF ini akan sama dengan sudut AFE itu. Akan sama karena dia namanya sehadap. Oke, karena itu sama, maka ini kita tulis X tambah 40 ya, karena sama. Oke, pasti ini nanti juga sama dengan yang ini, karena namanya sudut sehadap. Oke, sekarang kita pahami yang baru, bahwa jumlah sudut berpelurus, sudut pelurus gitu ya, itu adalah berapa? 180 derajat ya. Oke, 180 derajat.
karena ini adalah A, B ini pelurus, maka kita totalkan X tambah 40, kemudian ditambah dengan sudut 2X kurang 100 itu harus sama dengan 180, karena dia pelurus. Maka kita tambahkan X tambah 40 tambah 2X kurang 100 harus sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang ini permainan aljabar ya. X tambah X berarti 3X. Kemudian 40 kurang 100 berarti 60 derajat. 60 gitu ya. Sama dengan 180 derajat. Nah, yaudah kita pindahkan yang ruas ini, atau jadi tambah 60 derajat. Maka 3X sama dengan 240 derajat. Berarti X sama dengan berapa? 24 bagi 3 berarti 80 teman-teman ya. 20. X sama dengan 80 derajat. Oke, X sudah kita dapat. Sekarang yang ditanya berapa sudut DGH. DGH gitu ya, DGH. Karena sudut DGH sama dengan sudut CGH, karena sudut CGH ya, CGF gitu ya, sama dengan sudut DGH karena tolak belakang gitu ya, tolak belakang. Nah, maka ini kita peroleh ya, tadi sudut CGF adalah X tambah 40 sama dengan sudut DGH. Nah, maka X-nya adalah 80, berarti 80 tambah 40 berarti hasilnya adalah 100 derajat. Oke, udah siap ya. Jadi besar sudut DGH adalah 120 derajat. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal ke-7. Nah, ini diketahui persamaan garis S 100, ini 1000Y dikurang 2000Y. Ini Y sama Y ya. Mungkin maksud soal itu satu adalah ini ya. Mungkin sini X gitu ya. Ini X ya. Kita misalkan ini X. Yang pertama itu X. Kemudian yang kedua itu Y. Tambah 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0. Jika garis S tegak lurus dengan garis T yang melalui titik min 2, min 5, maka persamaan garis T adalah, nah ini sama seperti pembahasan sebelumnya terkait persamaan garis yang saling tegak lurus. Oke, kita tahu bahwa persamaan garis S ya, itu adalah 1000, kita anggap ini X ya, 1000X kurang 2000Y tambah 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu gradiennya ya. Nah, sama seperti tadi, berarti yang ruas yang lain kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti ini jadi min 1000 negatif 1000X kurang 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, ini sama-sama kita bagi dengan 2000. Ini tinggal 2. Berarti ini bagi negatif 2000 adalah 1/2X ya. Kemudian ini tambah 1, 2, 3, 4, 5 per 2000. Ini enggak kita bagikan, enggak apa-apa karena kita hanya fokus ke gradiennya. Nah, sekarang gradien garis S adalah ini. Gradiennya M1 kita misalkan adalah 1/2. Gradien MS gitu ya, MS saja. MS adalah 1/2. Nah, sekarang jika garis S tegak lurus dengan garis T yang melalui titik negatif 2 dan negatif 5, maka persamaan garis T adalah ini negatif, ini X, Y ya, negatif 2, negatif 5. Maka garis T adalah, oke, kita tahu bahwa kalau misalnya dia tegak lurus bahwa M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita misalkan M1 itu adalah MS, maka ini dikali dengan MT sama dengan negatif 1 ya. Nah, MS kita udah peroleh adalah 1/2. Maka MT sama dengan negatif 1. Maka kita peroleh MT sama dengan negatif ini ya. Negatif 2 ya teman-teman ya. Oke, kita peroleh hasilnya adalah negatif 2. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Persamaan garis melalui 1 titik ya. Ya, 1 titik, negatif 2, negatif 5. Kemudian gradiennya adalah negatif 2. Ya udah kita masukkan, berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, Y dikurang X1-nya adalah negatif 5, Y1 ya. Kemudian M-nya adalah negatif 2 kali X, negatif 2 ya. Kemudian ini Y tambah 5, ini jadi negatif 2 kali X ya, negatif 2X.
Kemudian ini negatif kali negatif, positif ya. Negatif 2 dikali positif 2, berarti negatif 4. Nah, maka Y sama dengan negatif 2X, ini negatif 9, inilah dia hasilnya. Atau bisa kita pindah kedua ruas jadi 2X tambah Y tambah 9 sama dengan 0. Oke, sudah siap ya untuk ternyata persamaan garis T adalah 2X tambah Y tambah 9. Oke, mungkin sekian video kali ini. Teman-teman juga bisa lihat video latihan kompre part pertama di link deskripsi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.